Halo semuanya, pernah gak sih kalian kepikiran uang sisa tiap bulan tuh mending tabung atau kita mulai coba diinvest? Nah, sebagai mahasiswa, kita tuh sering banget mendengar, ayo melek finansial, tapi kita tuh sering bingung nih harus mulai dari mana. Nah, hari ini aku dan teman-teman mau ngebahas soal nabung versus investasi, mana sih yang lebih cocok untuk mahasiswa. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama teman-teman aku. Halo, aku Gia, yang bakalan jadi moderator hari ini. Penengah sekaligus yang bakalan ngelobi kedua mahasiswa ini. Hai, aku Jihan sebagai mahasiswa Pronabung. Hai, aku Bunga sebagai mahasiswa Proinvestasi. Nah, langsung aja deh. Nih, menurut Jihan, kenapa sih nabung itu penting banget untuk mahasiswa? Menurut aku, nabung itu langkah pertama buat belajar investasi. Apalagi sebagai mahasiswa, kita kan belum punya pendapatan tetap. Kalau uangnya nggak ditabung, terus kita butuh uang mendadak, nanti jadi bingung kan? Nabung itu bukan soal nyimpen uang, tapi juga melatih kedisiplinan keuangan kita kan? Wah, menarik nih. Dan sekarang kita coba hubungan nih. Kenapa sih kalau mau investasi? Kalau menurut pendapat aku sih kayak gini ya, kalau uang hanya disimpan di tabungan, nilainya akan turun karena inflasi. Jadi, daripada uang nganggur di rekening, lebih baik kita investasikan ke instrumen yang lebih ringan dan aman. Sekarang sudah banyak banget produk dari bank yang minim resiko, seperti reksadana syariah, emas digital, dan nabung saham. Nabung saham ini juga bisa dimulai dari harga Rp10.000 saja. Jadi, tidak hanya orang kaya saja yang bisa melakukan nabung saham, tetapi mahasiswa seperti kita juga bisa untuk melakukan nabung saham. Nah, ini mulai panas nih. Tapi kalau aku lihat ya, dua-duanya ini punya nilai positif. Nah, gimana sih kalian tanggapannya? Tadi kata Bunga soal inflasi. Iya sih, inflasi itu nyata. Tapi kan kita harus tetap realistis. Kalau misalkan kita belum punya dana darurat, terus nekat buat investasi, ketika kita butuh uang cepat, nanti selesai sayangnya. Jadi menurut aku nabung itu fondasi. Kalau misalkan fondasinya nggak kuat, bangunannya bisa runtuh kan? Bener juga sih kata Jihan tadi. Tapi kalau uangnya hanya disimpan di tabungan, uangnya jadi pasif ya sih. Padahal di era digital ini sudah banyak banget platform yang dapat membantu kita untuk melakukan investasi kecil-kecilan. Misalnya investasi reksadana syariah. Keuntungannya lumayan dan resikonya pun kecil sesuai prinsip halal. Kalau ngomongin nabung versus investasi, sebenarnya ini bukanlah soalan pilih yang mana, tetapi gimana cara kita bisa manfaatin dua-duanya sesuai kondisi kita sebagai mahasiswa. Nabung itu buat jaga-jaga, investasi itu buat masa depan. Jadi, selama kita bisa mengatur porsinya dengan bijak, dua-duanya bakal bantu kita jadi lebih siap secara finansial. Nah, bener banget. Banyak ahli keuangan bilang, save first, invest later. Artinya, kamu harus pastiin dulu kamu punya tabungan dan juga dana darurat yang minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Nah, setelah itu baru deh masuk untuk investasi kecil-kecilan. Nah, jadi ini tuh bukan untuk diri satu, tapi kamu harus tahu kapan waktu untuk dimulainya. Iya juga ya, ternyata investasi nggak semenakutkan yang aku kira. Asal tahu ilmunya, terus dimulai dari kecil, bisa ngebantu tujuan finansial kita. Dan aku juga sadar sih, tanpa nabung dulu, investasi bisa berantakan. Dua-duanya itu saling melengkapi kok, bukan saling bersaing. Inilah pentingnya sebuah komunikasi, negosiasi, dan juga kemampuan melobi. Tujuannya bukan untuk saling menjatuhkan ataupun mencari siapa yang akan menang, tetapi untuk menemukan titik tengah yang bisa diterima kedua belah pihak. Lewat komunikasi yang baik, negosiasi bisa berjalan lebih efektif, dan lewat kemampuan melobi, kita bisa meyakinkan orang lain dengan cara yang tetap sopan dan profesional. Semua itu menjadi kunci untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Wah, keren banget ya, yang awalnya berbeda pendapat, akhirnya bisa saling mengerti. Nah, jadi kesimpulannya, sebagai mahasiswa, kita perlu banget untuk belajar cara mengatur keuangan. Nabung itu penting untuk kebutuhan jangka pendek, dan investasi itu penting untuk masa depan jangka panjang. Kuncinya itu pada mindset dan juga konsisten. Kita bisa kok untuk mulai dari hal kecil, misalnya nih, sisihkan 10% uang bulanan untuk tabungan, dan 5% untuk investasi yang ringan. Yang penting itu bukan pada nominalnya, tapi pada kebiasaannya. Karena generasi yang cerdas finansial itu yang bukan yang paling kaya, tapi yang paling paham cara mengatur keuangan.
Terima kasih yang udah nonton, semoga menjadi inspirasi bagi kalian semua. Jangan lupa, yuk kita belajar mengenai finansial.